podcast Pojok Kantor. Halo semua, balik lagi sama gue Rizky di Pojokan Podcast Pojok Kantor. Kali ini bukan kali ini aja, tapi dari kemarin-kemarin gue nggak sendirian karena di sini gue udah kedatangan salah satu orang jagoan app yang emang paling profesional, paling kece. Siapa lagi kalau bukan Mas Hafiz. Halo semua. Halo Mas Hafiz, sehat Mas Hafiz? Sehat. Oke. Mungkin Mas Hafiz ini boleh dikenalin dulu nih ke teman-teman kita, ke penonton kita yang udah 2014 penonton kemarin. Banyak juga ya. Banyak memang kita. Biar kenal nih, tak kenal maka tak sayang, mari kita kenalin dulu. Halo semua, perkenalkan gua Hafiz. Gua di sini sebagai UI UX designer di Jagoan App. Udah aja kan? Apa lagi? Udah. Oh, cukup singkat ya. Cukup singkat ya. Yang penting kenal lah. Ya, yang penting tahu nama lah. Iya. Nah, benar. Yang penting tahu nama, kenal muka mah nggak usah ya. Iya. Mas Hafiz nih yang mana nih? Kan banyak nih. Mas Hafiz mukanya satu aja kan? Satu aja. Gak muka dua. Nah, Aduh, bahaya banget ya. Tongkrongan lu kayaknya gitu. Oke teman-teman. Jadi Mas Hafiz ini seorang UI UX designer di Jagoan App ya. Tapi kalau dari backgroundnya Mas Hafiz sendiri ini sebagai apa sih sebelumnya? Mungkin dari background pendidikannya kah? Atau pengalaman pekerjaan sebelumnya? Kalau background sih gue lulusan SMK jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Itu sebenarnya prospek kerjanya tuh lebih jadi programmer gitu kan. Oh, lebih ke IT ya. IT. Dulu gue sempat kerja sebagai programmer full stack selama 3 bulan, dan di situ selama 3 bulan itu akhirnya gue switch karir ke desain. Dan dapat pekerjaan desain itu sebagai desainer grafis selama 1 tahun. Karena dari zaman SMK gue udah suka ngedesain sih. Oh, gitu sih. Terus sekarang sebagai UI UX. Ya, di sini. Mas Hafiz ini emang orangnya kurang nyaman ya di satu tempat yang sama gitu ya. Iya sih. Entah kenapa ya. Entah itu emang hobi atau kesukaan. Kan kerja kalau karena kesukaan kan lebih enak ya. Oh, daripada benar. gitu kan. Dari tingkat kenyamanan Iya, ya. benar. Tapi emang berarti kenyamanan Mas Hafiz ini selalu cepat bosan ya? Enggak sih? Iya sih. Gue bisa dibilang cepet bosan sama makanan sih. Kalau mau pekerjaan enggak lah. Kalau masalah pekerjaan kan tadi udah awalnya RPL, terus loncat lagi ke graphic designer, sekarang UI UX. Kalau graphic designer sama UI UX kan masih ada garis merahnya Gi. Ya, masih ada sambung menyambung lah, masih ada sangkut pautannya lah ya. Kata-kata desainnya lah. Iya, benar. Ya, dari bedanya cuma kayak kita harus lebih paham ke UI user experience-nya, pengalaman usernya sama interface-nya kayak gitu-gitu. Tapi kalau sama perempuan bosenan juga berarti ya? Enggak dong, gawat banget anjir. Iya kayaknya udah nggak nyaman, bosen cari yang lain, makanya berpengaruh juga ke dalam pemilih pekerjaannya nih, loncat-loncat. Enggak dong. Setia ya? Setia. Setiap tikungan ada. Setiap tikungan ada. Oke. Mas Hafiz, sebagai UI UX designer nih di sini, kenapa sih memilih UI UX designer? Dari dulu tuh gue mikir bahwa setiap gue buat aplikasi yang membantu banyak orang itu ada rasa kepuasan tersendiri gitu. Niatnya baik ya, anjay. Mulia sekali niatnya. Iya sih, itu sih satu alasannya. Di pikiran gue ya dari dulu ya. Ngebuat aplikasi yang bermanfaat itu seru banget sih. Kayak Gojek misalnya. Ya dari dulu kan sampai sekarang jadi super app tuh. Gila sih, banyak ngebantu orang kan. Dari dulu ojek pangkalan sampai sekarang ojek pangkalan yang jadi Gojek sekarang kan namanya juga perkembangan zaman digital ya, dimana dari ojek pangkalan terus jadi ojek online dan sekarang jadi udah jarang nih emang opang-opang di sana pangkalan ojek itu udah jarang sekarang. Jadi ojol semua. Iya, udah beralihnya ojol yang mangkal gitu. Iya. Jadi pangkalan bukan pangkalan ojek. Iya, pangkalan ojol. Ya itulah. Oke. Tapi kenapa sih mau ngebantu itu? Apakah cuma hanya itu aja? Alasan utamanya itu sih, sama ya senang ngedesain sih. Senang desain. Ya, visual yang indah. Visualisasi. Iya, visualisasi. Tapi kalau untuk desain-desain kayak gitu atau UI UX, apa sih yang lebih senang dibuat kah? Atau desain banner kah? Atau logo kah? Atau apa sih biasanya emang
Mas Hafiz suka buat gitu? Yang Kalau paling suka? UI UX sih mobile ya, desain aplikasi ya. Hmm. Website pun suka, cuman gue ada beberapa gaya yang gue suka kayak clean sama minimalis dan nggak terlalu rame, itu gue suka sih. Yang Oh kayak banyak ya style gayanya ya? gitu. Oh iya banyak. Ada yang full ilustrasi desain website gitu kan, ada yang full animasi, Iya. ada yang hanya teks board aja. Tapi itu ada aja yang suka gitu. Jadi tergantung selera sih. Langsung selera. Kalau saya dulu sukanya ini gaya kupu-kupu ya. Salah pak, salah pak. Itu berenang pak. Gaya kodok gitu. Kayak Tapi orang-orang biasanya pada gaya batu. Oh, Kenapa? belum. Tenggelam. Nggak bisa berenang deh. Parah lu, parah lu. Oke. Mas Hafiz sendiri ketika desain, mungkin kita sebutnya desainer lah ya, kita sebut desainer. Yang pastinya perlu banyak referensi untuk ketika ngebuat harus banyak ide lah. Ya, Tapi pernah nggak sih Mas Hafiz sendiri yang ngalamin namanya creative block, tiba-tiba ngeblank, nggak tahu mau buat apa gitu? pernah sih. Karena mungkin referensinya udah habis ya, jadi ngeblok aja gitu. Kayak bingung nyari referensi, nggak nemu-nemu yang pas stylenya. Sama ya burn out gitu loh. Kayak Kebakar lah ya. Iya, kebakar lah kepala nih. Kepala nih Ayo pusing. tolong editor, kebakar nih kepala. Oh menyusahkan editor ya. Editor, kepala gue dibuat dibakar ya. Jangan dong, Keluar kan saya api. editor. Oh iya, bener. Saya masih Bapak. ikut sama diri saya Iya, sendiri. bener, Bapak edit. Pak. Bener, Oke, bener, tapi bener. cara ngatasin creative block tersebut atau burnout tersebut gimana sih Mas? Cara ngatasin ya, gue AFK dulu ya dari laptop ya, sebentar gitu. Buat keluar, nyari angin. Terus scroll sosmed. Nah, di sosmed kan, kalau iya, sosmed benar-benar. gue itu Benar-benar. isinya adalah kebanyakan desain kayak gitu, referensi desain yang sesuai dengan style gue ya kan. Algoritmanya Instagram tuh sesuai dengan yang kita suka kan. Jadi lama kelamaan muncul tuh inspirasi desain. Berarti emang butuh waktu sejenak, rehat sejenak. Nah, rehat sejenak kayak Karni Ilyas ya. Kita rehat sejenak. Ya, udah kita rehat sejenak ya. Ya udah. Kopi kita. Rehat. Mana? Ya. Rehat. Rehat. Kopi apa kopi ya? Ya agak bahaya nih kalau kita mesen minum, agak bahaya Mas. Kenapa Soalnya nih? bakal ditayang pas bulan puasa. Wow. Nanti disangkai kita kagak puasa. Iya, Apa kita rehat sejenak? netizen kan berapa ya tadi yang nonton 200 juta ya? Buset. Buset. Wah, Berlebihan sekali. lebih. lebih. Oke, berarti emang butuh rehat dulu untuk memfreshkan pikiran. Iya, kayak betul. Sambil nyari-nyari referensi yang lain dan segala macam. Tapi emang sih kalau tadi kan Mas Hafiz sendiri bilang kalau di scroll di sosial medianya memang desain-desain gitu. Itu emang algoritmanya sih seperti Iya kan? apa yang lebih Kayak lu Iya. apa kayak algoritma lu? Explore lu. cewek lah. Mas Hafiz, ini kan memang sesuai sama apa yang sering kita explore dan segala macam. Oke, kita balik lagi nih Mas ke agak awal sedikit nih Mas. Tadi kan Mas Hafiz sempat bilang bahwa Mas Hafiz ini adalah dari SMK, RPL, terus sempat juga kerja full stack, Iya. terus graphic designer, terus baru sekarang sebagai UI UX. Hmm. Tapi berarti Mas Hafiz ini belum kuliah ya? Gua lulus SMK kan 2021 ya. Ya. Dan sampai sekarang belum kuliah sih. Oh, Baru mau. berarti emang dari SMK nih langsung memang mau terjun Iya. ke dunia Dunia kerja seperti apa? Iya benar. Tapi emang sih lebih sering sih karena orang yang biasa di SMK kan udah Iya, sering tujuannya prakteknya ya, banyak Nah, lebih benar. banyak prakteknya ya. Dan Jadi tujuannya pengen nyobain secara langsung di dunia kerja itu seperti apa? Iya, betul. Itu emang belum kuliah ini apa karena keinginan sendiri kah atau apa? Iya sih, dulu gue punya mindset bahwa gue capek belajar. Capek banget. Lu pasti punya Ki. Bayangin. Enggak. Oh enggak. Enggak dong. gila Gua sih, rajin hebat banget sih, belajar. respect sih sama lu. Sampai sekarang juga masih 12 tahun belajar. belajar. Ini Maksud abis gue ya, ini abis ini kelar gue belajar. Iya. buka buku ngerjain tugas gitu ya. Iya. Nah, gue capek sama rutinitas itu sih. Dikasih PR tugas sampai akhirnya ya sekarang baru mau sih nanti Baru mau. bulan Maret ini ya. Hmm. Gue baru mau masuk kuliah. Oke. Tapi apa bedanya sih Mas kalau misal kuliah itu kan Mas Abi sendiri tuh capek dikasih tugas, dikasih deadline, bla 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 ngerjain. Apa bedanya sama dunia pekerjaan yang dimana juga dikasih tugas juga, Iya, benar. ada deadline-nya juga, bahkan tuntutannya lebih dibanding ketika kuliah. Ya, bisa gue bilang beda sih. Kalau kuliah tugasnya adalah mengerangkum, mengerjakan soal.
teks gitu isinya ya. Hmm. Kebanyakan ya. Kalau gue kan karena kerjaannya di bidang desain dan gue suka yang tadi gue bilang, jadi gue enjoy aja sih. Gitu. Berarti Mas Hafiz ini lebih suka emang kalau belajar tuh sambil learning by doing ya. Learning by doing. Prakteknya learning by doing. Langsung. Gue lebih suka yang gambar gitu daripada full tulisan gitu. Benar-benar. Ya. Daripada dengerin orang doang, dengerin materi dan segala macam, mungkin lebih cepat bosan. Makanya Mas Hafiz ini lebih sukanya sambil dikerjain learning by doing kayak gitu. Tapi apa alasannya Mas Hafiz tiba-tiba mutusin untuk kuliah nih di tahun ini kan berarti ya? Alasannya ya? Iya. Ini jawab jujur. Jujur lah, masa nggak jujur? Jawab jujur. Tukang bohong ya? Lu kali, lu mau jujur ya? Disuruh sih sebenarnya. Disuruh. Dan dikasih pencerahan juga kan sama bapak kan. Ya udah akhirnya mau gak mau gue kuliah buat menambah wawasan. Biarpun tadi gue bilang sebenarnya gue gak suka ya belajar by text gitu. Ya udah nggak apa-apa, akan kuhadapi semua itu. Akan kuhadapi semuanya itu demi kalian, bapak ya kan, demi bapak, demi masa depan. Sebenarnya lulusan SMK juga banyak sih yang masa depannya sukses kan. Cuman ya udah. Ya apa salahnya sih nambah wawasan, nambah ilmu kan nggak ada salahnya ya. Betul. Kan tadi dapat pencerahan dari bapaknya Mas Hafiz ya. Apa tuh pencerahannya? Mungkin teman-teman yang lagi nonton di luar sana bisa dapat pencerahannya juga, buat termotivasi juga. Gue lupa sih pencerahannya. Gimana sih? Karena lu kan anaknya, masa lupa kata-kata bapak sendiri? Mungkin bapak gue mau punya anak yang jadi sarjana ya di keluarganya ya. Mungkin ya, gue nggak tahu sih. Karena nggak ada yang sarjana, abang gue langsung kerja sih dia. Tapi emang sih orang tua pengen yang terbaik lah buat anaknya untuk kedepannya harus seperti apa, dia pengennya tahu kayak gimana. Kalau memang berbeda pendapat sama orang tua ya is okay, tapi gimana cara kita biar tetap sopan santunnya aja sama orang tua. Jangan berisik lu. Jadi beyond combat. Oke, berarti untuk di tahun ini ya berarti. Tahun ini, bulan ini sih, bulan Maret. Berarti keluar dari zona nyaman ya? Iya. Berarti tadi nyamannya Mas Hafiz ini emang nggak belajar atau malas belajar. Gue bukan malas belajar yang kita selama hidup selalu belajar ya. Iya. Jadi kehidupan itu ada pelajaran. Kehidupan itu pelajaran. Kehidupan itu pelajaran benar. Itu learning by doing itu kehidupan. Betul. Betul ya. Jadi emang keluar dari zona nyamannya gimana tadinya malas dengerin materi dan segala macam ya. Mau tidak mau emang harus kita jalanin. Iya. Kita harus keluar dari zona nyaman. Betul kita memperluas kesempatan. Ya itu emang selalu ya memang Mas Hafiz ini selalu pengen keluar dari zonanya sendiri yang tadinya RPL dan segala macam. Terus saya jadi UI UX desainnya sekarang. Tapi kalau masalah tadi ngomongin desain, Mas Hafiz ini lebih suka desainnya apa sih? Desainnya apa maksudnya? Desain apa yang paling disuka? Gue sebenarnya suka desain yang gue suka ya logo. Kenapa logo? Di balik desain logo itu pasti ada maknanya tersendiri. Desainer itu pasti memikirkan makna gitu ya. Maknanya. Gue orangnya filosofis banget. Gitu. Filosofis ya? Iya. Berarti udah banyak banget bikin project logo-logo gitu? Iya, nggak banyak-banyak banget sih. Cuman ada lah beberapa. Ya, ada teman-teman tahu logo pojokan, podcast pojokan kantor ini ya ini, beliau yang buat. Coba mungkin bisa diartikan, itu artinya apa filosofisnya nih? Artinya adalah pojokan. Pojokan kan siku. Jadi udahlah nggak usah dibahas kalau itu mah ya. Tapi cara untuk logo nih, logo itu kan berarti kan punya artinya. Tapi banyak banget orang sembarangan aja nih bikin logo, yang penting logo gue keren. Ada logonya. Logo gue keren, yang penting gue punya logo lah. Kayak gitu. Gimana sih tanggapan lu Mas untuk orang-orang gitu? Ya kalau untuk UMKM ya nggak masalah sih. Maksudnya yang penting dia punya gambar logo dari produk dia dulu kan. Kalau sebenarnya mau dibuat lebih konsisten itu kan ada yang namanya branding ya. Branding tuh lebih konsisten dan lebih butuh waktu lama lagi sih. Dari segi desainnya itu, desain logo dan brandingnya agak lebih lama. Butuh waktu sih itu proses. Berarti mungkin untuk teman-teman UMKM atau memang ini jadi mungkin sebagai identitas brandnya dia, identitas produknya dia. Dan
kebanyakan pasti sama gitu bentuknya. Ah iya benar-benar Maskot, kayak ibu lebih ke pakai template ya, iya. template. Tapi memang banyak banget loh. Maksudnya brand-brand yang emang sebenarnya bukan brand kecil juga, dia brand yang emang udah cukup besar. Kayak mungkin banyak banget franchise-franchise yang ada di luar sana, Iya. yang emang bentukannya sama, cuma namanya doang itu beda. Gue bingung tuh, apakah mereka dari satu perusahaan Contohnya yang apa gitu? sama? Contohnya? Gak Ya boleh sih. adalah brand itulah Itulah dengan ya. logo snowman dan segala macamnya. Itu banyak banget. Maksudnya Nah, dengan, itu. dengan nama-nama brand itu kan sebenarnya identitas brandnya tuh nggak ada, men. Iya sih. Paling beda warna, beda beberapa Mirip, elemen. mirip, Mirip ya? mirip Warnanya banget. sih, kalau warnanya mirip nggak mungkin, pasti beda warnanya. Mirip, Pak. Mirip putih. Berarti Nah, kesebut kan tuh. itu plagiat bro. Banyak Bisa banget dibilang itu. ya, bisa Maksudnya dibilang identitas brand kan orang bikin logo yang simple atau apa biar mudah diingat sama audiensnya dan Sama- segala macam. Tapi kalau misal bikinnya sama kan, ini logo apa nih, Iya. brand A apa brand B ya? Apa brand C nih jangan-jangan? Strategi dia sih, karena brand yang ini udah terkenal, udah booming, jadi dia ikutin biar terkecoh. Ah, Mungkin ya, gua mungkin juga ya. nggak tahu itu, ya. itu masih kemungkinan. Kemungkinan Ya, Anabel sih. kita Nggak tahu sih. analisa kita aja ya. Analisa gembel sih, Anabel. Iya betul, betul. Tapi kalau untuk cara buat logo yang emang bisa diingat sama audiens tuh gimana sih, Mas? Eh, bisa gue bilang simple sih, karena makin kesini logo-logo yang besar, perusahaan besar itu mensimplifikasi logonya. Ah, Kayak BMW, ah, kayak apa lagi ya, McDonald, ah. Starbucks. Jadi kayak logo. Starbucks tuh tadinya logonya agak ribet ya, sekarang jadi simple. Satu warna solid color gitu kan. Solid color ya. Tergantung tren juga sih, karena makin tahun tren makin berubah. 3D. Oh iya, Jadi udah logo-logo makin 3D, banyak ya iya. jenis-jenis logo di pasaran tuh di sekarang tuh udah makin banyak jenis-jenisnya ya. Warna gradient kayak gitu-gitu kan. Makin banyak variasinya, bervariatif ya. Yang jadi teman-teman di luar sana kalau memang teman-teman yang membutuhkan logo, bahkan bukan cuma logo dong, tapi plus brandingan juga, teman-teman bisa langsung kontak Jagoan App, dipastikan logo, branding atau bahkan UI UX-nya juga Bisa. desainnya bisa diatasin sama Jagoan App udah pasti desainnya bikin website kamu elegan. Iya, aman aja. Asik. Ini beliau nih yang bikin elegan. Iya. Website elegan karena si jagoan. Jagoan. Kelas. Berkat si jagoan. Berkat si jagoan. Oke Mas Hafiz, kita udah banyak banget kita bincang-bincang ini. Kita mungkin bisa ada sesi mini games dulu nih Mas Apa Hafiz. tuh mini Yang games ini ya? atau yang itu. Mas Hafiz bisa ngadap kamera. Senyum. Boleh. Senyum. Iya. Ih, manis Gua sekali. gue penonton jagoan ya, gue tahu nih gimana. Penonton setia ya? Iya loh. Penonton setia. Oke, kita Gimmick-gimmick mulai yang juga. ini atau yang itu. Yang pertama, desain grafis atau UI UX? UI UX. Oke. Weekend rebahan atau main game? Weekend rebahan. Cewek berhijab atau enggak berhijab? Berhijab lah, masya Allah. Gila lu ya. Art block atau kebanyakan ide sampai bingung mau pakai ide yang mana? Kebanyakan ide. Gaji kecil tapi deket banget dari rumah 5 langkah, atau gaji gede tapi jauh merantau di luar kota? Gaji gede, jauh mulang tahu sih. Oke. Hidup tanpa listrik atau tanpa internet? Tanpa listrik atau tanpa internet? Lu bayangin gak ada listrik bro, yang gak ada internet lah. Ya udah, tanpa listrik atau tanpa internet? Tanpa internet. Tanpa listrik. Gimana sih? Tanpa listrik atau tanpa internet? Tanpa listrik. Tanpa listrik. Salah nih kayaknya nih. Ikut lomba lari tapi finish terakhir, atau ikut lomba makan tapi kenyang duluan? Lomba makan tapi kenyang duluan. Lomba lari tapi finish terakhir. Ke kantor naik delman atau ke kantor naik odong-odong? Naik odong-odong. Naik delman sih. Naik delman. Iya, biar keren. Pilih kuliah atau kerja? Kerja. Oke, udah selesai. Udah. Gila. Thank you. Agak kurang menantang ya Iya pertanyaannya. bener. Gampang banget. Ya, thank you. Tadi sih mati listrik agak aneh sih. Agak kurang menantang ya pertanyaannya. Benar. Mungkin ada di satu pertanyaan pribadi sebenarnya dari saya. Ini menyangkut pautkan Mas Hafiz ke depan ya. Jadi memang sebelumnya kan flow director kita baru Mas. Oh iya tuh. Flow director kita baru. Gila, Yang sebelumnya
sudah enggak di Nggak di sini. sini. Iya. Apa namanya? Flow director. Oh. Iya, untuk di setup podcast Oke, ini. oke. Itu namanya Alia, Mas. Yang Yang lama. Yang lama. Iya. Ya. Yang Lalu? baru sekarang namanya Yes. Iya. Oke, Oke. yang ini atau yang itu part 2 Alia atau Yes. Mas Hafiz, ini teman-teman UMKM kita nih di luar sana emang pengen pakai jasa kita. Ya. Selain logo yang tadi sempat Mas Hafiz mention, kira-kira apa lagi sih yang bisa di-provide dari Jagoan App atau dari Mas Hafiz sendiri? Dari Jagoan App ya udah pasti Hmm. desain website company profile ya buat UMKM ataupun usaha menengah ke atas yang butuh website untuk perusahaan dia atau usaha dia atau bisnis dia. Itu bisa di Jagoan App langsung, dijamin desainnya cakep sama elegan. Kelas. Maksudnya selain desainnya elegan, tapi teman-teman yang mau pakai jasa Jagoan App itu harganya sangat amat murah. Betul, Dan betul. juga selain murah, kita menyelesaikannya dengan cepat juga. Iya. Ini beliau emang kerja rodi dia di sini. rodi. Dia kerja cepat dia. Iya benar. Iya Nih, benar. kalau masih request langsung nih, teman-teman nih request langsung, saat itu jadi juga dia. Magic Romusa dia. ya, lebih dari Romusa ya. Magic Iya, kan, magic. magic. Roro Ya, Jonggrang ya, oke. Roro Jonggrang ya, bener. Pakai jin dong. Oh iya, Siapa itu yang bangun candi? Roro Jonggrang, bukan? Gua mau sejarah 0 besar. Ya, makanya Mas Hafiz milih kuliah ya makanya. Bener, Nol besar buat pengetahuan. mengingat sejarah lagi. Oke Mas Hafiz, mungkin kita udah cukup banyak nih ngobrol-ngobrol, mungkin udah sekitar 2 mingguan. Wah, 2 mingguan kita di sini 2 ya. mingguan Kayaknya kita duduk bareng di sini. Mungkin Mas Hafiz bisa dikasih tahu kesan dan pesannya untuk teman-teman di luar sana. kesan dan pesan untuk Mungkin kesannya untuk Jagoan App-nya, gimana selama bekerja di sini, dan pesannya untuk teman-teman yang lagi nonton di luar sana. kesannya sih seru ya, seru. Orangnya asik-asik. Dan jadi bikin kerjanya tuh jadi santai, tapi fokus. Yeah. Pesannya jangan lupa bikin website company profile di Jagoan App. Kelas berapa, Bro? Kelas Abang Gur. Kelas Abang Gur, respect. Manyala Kep. Ya, Emang jadi api. untuk kesannya tadi Mas Hafiz nyaman sendiri, nyaman lah untuk bekerja di sini. Dari nyaman itu makanya suportif banget lah tim-tim yang ada di sini, yang dimana itu bisa berpengaruh banget sama apa yang telah kita kerjain, Iya, dari betul. outputnya, dari prosesnya sampai outputnya. Iya. Dan tadi benar banget dari teman-teman di luar sana, yang emang teman-teman UMKM di luar sana yang emang pengen bikin website ataupun aplikasi, Dia bisa. itu bisa di Jagoan App, di mana murah, desainnya elegan, dan dapat selesainya cepat. Tunggu apa lagi, langsung aja hubungi 0899 bukan ya, beda. beda. Langsung aja ke website Jagoan App Betul. sama Instagram. Boleh, Boleh. langsung aja cek aja Instagramnya Jagoan Iya. App. Oke, mungkin sekian, kita thank you banget Mas Hafiz atas waktunya. Sehat selalu. Ya Ki. teman-teman di luar sana, jangan lupa untuk pantengin terus Pojokan Podcast Pojok Kantor, hanya ada di channel YouTube Jagoan App. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you in next episode. Dadah. Cheers. Podcast Pojok Kantor.